Nah, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, di sini ada muatan PJOK. Bu Guru akan bahas sedikit ya. Keseimbangan membutuhkan ketenangan agar tidak goyang. Di sini ada beberapa latihan keseimbangan tubuh ya. Yang pertama itu berdiri, satu kaki menekuk ke depan. Ini gambarnya. Yang kedua adalah sikap kapal terbang. Nah, ini tangannya direntangkan ya. Yang ketiga adalah sikap belalai gajah seperti ini. Kita lanjut ke soal. Berikut ini yang menunjukkan persatuan di rumah adalah ya yang B, bersama keluarga membersihkan rumah. Yang kedua, ini ada keluarga sedang membersihkan rumah. Kegiatan di samping menunjukkan ya persatuan dalam keberagaman. Nomor 3, saat bekerja bakti membersihkan rumah, maka seluruh anggota keluarga harus saling membantu. Nomor 4, kebersamaan dalam keluarga adalah wujud dari persatuan. 5, rumput di halaman rumah yang sudah tinggi sebaiknya dipotong. Pekarangan rumah agar tampak bersih, jika rajin disapu boleh, dibersihkan juga boleh. Agar pandangan saat melakukan sikap belalai gajah adalah arah pandangannya adalah lurus ke depan. Saat melakukan sikap kapal terbang, posisi kedua tangan betul terlentang atau dilentangkan di samping badan. 9. Sikap kapal terbang termasuk latihan ya keseimbangan. 10. Agar pandangan ketika melakukan gerakan satu kaki menekuk ke depan adalah pandangannya kemana? Ya, pandangannya adalah lurus ke depan. Tulisan yang rapi. Kita lanjut anak-anak ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke pembelajaran 3 ini ya. Nah, Bu Guru akan jelaskan tentang muatan SBDP ya. Di mana dinamika adalah keras lembutnya bunyi dalam lagu. Di sini ada tanda garis tebal dan garis agak tipis ya. Tanda garis tebal ini berarti dinyanyikan dengan keras. Sedangkan tanda garis yang lebih tipis berarti dinyanyikan dengan lembut. Di sini ada lagu Kebunku, di mana biramanya adalah 2/4 dan diciptakan oleh Ibu Sud. Nanti kalian nyanyikan ya, sedikit contohnya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nah, itu sudah tahu kan? Nanti kalian nyanyikan sendiri di rumah ya. Bu Guru lanjut. Nah, ini sama seperti tadi masih tentang bangun datar ya, dimana tentang menghitung ruas garis atau garis sisi, titik sudut dan sudutnya. Ini adalah gambar layang-layang ya. Ini adalah bentuk dari layang-layang. Nah, pasti kalau muridnya Bu Guru yang laki-laki sudah sering dia main layang-layang ya. Bu Guru lanjut ke soal subtema 3 ya. Nah, ini juga ada. Sama seperti bangun persegi dan persegi panjang, layang-layang juga dibatasi oleh 4 ruas garis. Jadi bangun yang mempunyai 4 ruas garis anak-anak yang pertama adalah persegi, persegi panjang, layang-layang, ini juga trapesium dan jajar genjang ya. Kita lanjut nomor 1, soal pembelajaran 3. Lagu Kebunku tadi diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, keras lembutnya bunyi dalam lagu disebut dinamika. Perabotan rumah tangga yang rusak dapat dijadikan pot bunga. Jadi, alat-alat rumah tangga yang sudah rusak, yang sudah dipakai dapat kita gunakan sebagai pot bunga ya. Berikut ini yang bukan, ingat yang bukan cara merawat tanaman, yaitu membakar tanaman. Tanaman diberi pupuk agar betul tumbuh subur. Bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Kalian pasti sudah punya tanaman di rumah. Bagaimana cara merawatnya agar dia tumbuh subur? Ya, tanaman disiram dan tanaman diberi pupuk.
Nah, anak-anak menulis di sini jawabannya. Ingat tulisannya seperti Bu Guru ya. Kita lanjut. Layang-layang memiliki 4 ruas garis. Nah, ini adalah gambar trapesium anak-anak. Nah, gambar di samping merupakan bangun datar apa? Betul, trapesium. Nomor 9. Bangun jajar genjang memiliki berapa ruas garis? 4. Tadi juga Bu Guru sudah jelaskan. Sebutkan 3 contoh bangun datar yang memiliki 4 ruas garis. Karena di sini tidak cukup, kalian tulis di sini ya yang rapi. Di sini tulis 3 contoh. Ada persegi, trapesium, jajar genjang. Boleh juga menulis persegi panjang. Boleh juga menulis apalagi satu? Layang-layang. Nah, sudah. Nah, di sini juga masih diingatkan tentang nada garis yang tebal dan garis yang tipis ya. Di sini juga ada lagu Aku Cinta Lingkungan, di mana biramanya 2/4 dan diciptakan oleh Uli Hari Rusadi. Guru balik ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Nah, di sini kita harus membaca terlebih dahulu wacana di sini anak-anak ya. Wulan membantu ibu mengumpulkan sampah. Sampah di rumah Wulan beraneka ragam. Ada sampah sisa makanan, dedaunan, kaleng, plastik, kertas, botol, dan lain-lain. Saat membuang sampah, Wulan membedakan sampah yang akan dibuang. Ada sampah sisa makanan dan dedaunan dijadikan satu. Sedangkan sampah kaleng, plastik, kertas, dan botol disendirikan. Membedakan sampah berdasarkan jenisnya sangat bermanfaat. Sebab setiap jenis sampah memiliki manfaat yang berbeda-beda. Wulan sudah tahu bahwa sampah berupa daun dapat dijadikan pupuk. Sedangkan sampah kaleng, botol dapat dijadikan kerajinan atau prakarya. Ayo mulai sekarang biasakan hidup bersih dan sehat seperti Wulan, agar kita terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, ini Wulan dia sudah bisa membedakan yang mana itu sampah organik dan anorganik ya. Apa jenis sampah di rumah Wulan? Ada sampah apa saja? Karena di sini tempatnya kecil, kalian tulis 3 saja. Ada sampah sisa makanan, dedaunan, kaleng. Boleh kalian tulis botol, kertas, plastik ya. Ayo ditulis. Bagaimana cara Wulan membedakan sampah yang dibuang? Nah, di sini tidak cukup anak-anak. Bu Guru taruh di bawah. Iya. Bagaimana caranya? Ini nomor 2 ya, Bu Guru salah loh. Ini nomor 2. Ya, bagaimana caranya? Sampah dedaunan dan sisa makanan dijadikan satu. Ya, dan sampah kaleng dan botol dipisahkan. Coba kalian tulis pelan-pelan yang bagus seperti Bu Guru. Lanjut, apakah jenis sampah yang dapat dijadikan pupuk? Yaitu sampah dedaunan. Berempat, apa manfaat sampah kaleng dan botol? Apa manfaatnya? Dapat dibuat kerajinan atau prakarya. Yang terakhir, mengapa kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat? Betul sekali, agar terhindar dari penyakit.